Batavia adalah tempat tinggal bangsa Eropa yang dibangun nyaris mirip dengan kota-kota yang ada di negara Belanda. Itu kita bisa mengunjungi yang namanya Dufan atau dunia fantasi. Ada ininya. Terus nabrak hidungnya, tak bekantannya. Es selendang mayang ini merupakan minuman khas Betawi yang isinya mirip seperti puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang pakai daun suji. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada saya Ditan Sudiro, masih ada Nuka Aswita juga, dan kita masih membahas tentang kota Jakarta. Banyak banget sih bisa dibahas tentang kota Jakarta, tapi seperti yang kita semua ketahui bahwa kota Jakarta ini adalah kategorinya ibu kota Republik Indonesia ya. Dia ibu kota Republik Indonesia, dan Jakarta sendiri itu adalah kota kelahiran saya. Gue lahir di Jakarta loh, 1986. Gue lahir di Jakarta, dan sebagai ibu kota Republik di Indonesia, kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta juga terbagi lagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan juga 1 kabupaten administratif catatannya. Jadi kalau yang pertama adalah kota administratif Jakarta Pusat, terus ada Jakarta Utara, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur, serta yang agak kepisah sedikit yaitu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Oke, tadi tahun berapa? 1986? Kan kebongkar sendiri. Gue ngomong ya? Oke, nah jadi sebagai kota pelabuhan, Jakarta pada mulanya ini bernama Sunda Kelapa. Kemudian pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan akhirnya mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Dan kemudian tanggal inilah ditetapkan sebagai saat berdirinya kota Jakarta. Oke, berarti perlu dicatat tuh, itu ditandai dengan Pangeran Fatahillah ya? Datang dan akhirnya mendirikan kota Jayakarta. Yap. Gitu. Oke, kita lanjutin sejarahnya. Kemudian kota Jayakarta ini berkembang sebagai kota pelabuhan yang sibuk, di mana para pedagang dari mulai negara China, India, Arab, Eropa, serta negara-negara lain sering bertukar komoditas di kota Jayakarta tersebut. Ya, terus lalu di tahun 1619 VOC Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen ya menghancurkan Jayakarta yang sudah dibangun oleh tadi ya Pangeran Fatahillah. Terus akhirnya dia membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung yang dinamakan Batavia. Diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Setidaknya selama 3 abad lebih ya Batavia digunakan untuk menyebut nama kota ini. Lumayan 300 tahunan. Ya seperti dia menjajah kita. Iya sih benar. Batavia adalah tempat tinggal bangsa Eropa yang dibangun nyaris mirip dengan kota-kota yang ada di negara Belanda, yaitu dalam bentuk blok yang masing-masing dipisahkan oleh kanal dan dilindungi oleh dinding sebagai benteng serta parit. Akhirnya sekitar tahun 1942 sesuai kebijakan The Netherlandisasi oleh pemerintah Jepang, nama Batavia sengaja diganti dengan bahasa Indonesia atau Jepang yakni The Jakarta, ada D-nya. Jakarta sebagai akronim dari Jayakarta gitu. Tapi ternyata pergantian nama itu bertepatan sekali dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember 1942. Nama lengkap kota itu adalah Jakarta Tokubetsushi. Baru tahu gue. Tokubetsushi. Ada susinya dalam Jakarta Tokubetsushi. Makanya sekarang Jakarta banyak sushi itu kali ya. Bisa jadi ya, makannya nasi ya, bisa. Susinya Tapi ini akhirnya setelah negara Jepang, kependudukan Jepang kalah di Indonesia ya di Perang Dunia Kedua dan akhirnya Indonesia merdeka, nama Jakarta ini tetap dipakai, tetap digunakan dengan meninggalkan nama bagian Jepangnya. Cuman Jakarta aja, nggak Jakarta Tokubetsushi lagi. Dan lalu memasuki zaman Indonesia merdeka, Menteri Penerangan Republik Indonesia, zaman dulu ada Menteri Penerangan ya, saat itu yaitu Bapak Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu ini menegaskan bahwa sejak 30 Desember 1949 tidak ada lagi sebutan Batavia. Dan sejak itulah nama ibu kota Republik Indonesia berubah menjadi Jakarta.
Ya, dan sekitar tanggal 22 Juni 1956, pemberian nama Jakarta kembali dikukuhkan oleh Wali Kota Jakarta Sudiro. Ya, di tahun 1953-1960. Nah, hal ini karena memang pada saat itu sebelum tahun 1959, posisi Jakarta ini masih merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Lalu akhirnya di tahun 1960 status Jakarta dirubah kembali dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota atau yang kita sebut sekarang DKI. Tapi emang secara peta kalau kita lihat ya ada di Jawa Barat. Iya, DKI itu DKI maksudnya di Jawa Barat. Masuk emang, ya, emang bener setengah tadinya, lebih itu Jawa ternyata Barat. memang tadinya masuk Betul, Jawa bagian dari Jawa Barat. Emang di tengah Oke. antara Jawa Barat, Banten, tapi banyakan Jawa Barat kalau dari peta. emang masih masuk Jawa Barat sebenarnya ya. Oke, sedangkan untuk penetapan tanggal lahir Jakarta sendiri ini didasarkan pada momentum peristiwa kemenangan Fathaillah yang baru saja diceritain sama Nuka. Di saat Pangeran Fathaillah mengusir Portugis dari kota Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Nah, seperti yang sudah diketahui, untuk memperingati momen itu, maka nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta, kemenangan, Jaya. Jaya. Nah, hingga kini setiap tanggal 22 Juni itu akan diperingati sebagai hari ulang tahun Ibu Kota Republik Indonesia, yakni Kota Jakarta. Panjang ya? Waduh, panjang juga Panjang ya banget. ternyata sejarah dari DKI Jakarta gitu kan ya. Yang bisa dibilang ini sekarang masih menjadi ibu kota dari negara Indonesia. Yes. Yang macetnya setiap pagi, saya tadi Bekasi Tebet 3,5 jam Pokoknya aja. itu hiburan ibu kota. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kata siapa? Jakarta enak. Ya ada enaknya Iya. sih, nggak enaknya. Coba deh kalian jalan tiap pagi. Ya itu kalau bahasa netizen udah bukan, iya itulah bukan kejamnya ibu kota Ibu Tiri lagi, bukan. Bukan. Ya namanya juga mama kota. Mama kalau Mama kota ya, ibu kota, mama kota. Lu udah gak mau Bayangin, nyebut guys. ibu lu. Ya Allah. Ya itulah mama kota lah. biasa. perjalanan sungguh luar biasa setiap pagi di Jakarta karena sekarang udah normal guys. Iya, selamat Gitu. datang di mama kota. Selamat datang di Mama Kota yang sudah normal kembali. Yap, Gitu. bener banget. Nah, hari ini kita masih bakal ngebahas, kalau tadi kita udah ngebahas sedikit tentang sejarahnya, nanti kita juga bakal ngebahas mengenai kultur budayanya. Lu tau nggak, Nah, kemarin ini gue seru nih kalau sebelum ngomongin pandemi, tepatnya tuh tahun 2019 akhir, gue agak kecewa sama saudara sepupu gue. Adik sepupu gue menikah dengan, sekarang udah jadi istrinya. Waktu itu calonnya adalah orang Betawi dari Tanjung Priok. Gue udah Wah, bisa nonton Palang Pintu nih. wah Tanjung Priuk. Iya. Iya dong, taunya nggak ada. Nggak ada adat, Kenapa nggak pakai? ikutin agama aja. Taunya. Oh, nggak mau pakai. Mungkin dia potong-potong aja biar cepet kali ya. Oh, Gitu. Kalau gue malah itu salah satu. Kok lu nggak ada list. palang pintu? Gue tuh udah mau nonton banget tahu, gue bilang Palang gitu. pintu terus dibawain Biar roti cepet buaya katanya. gitu. Iya, gak gitu. Biar cepet aja lo ikutin aturan agama, biar cepet katanya. Oh, nggak Lebih mau. murah juga sih. Iya. Menghemat biaya. Yang gue tangkap mungkin kayak ya. gitu. Menghemat biaya guys. Karena gitu. emang saudara gue kecewa tuh gak ada acara palang pintu. Wah, Saya itu buat seru buat banget hemat sih, kata dia gitu. gitu. Gue pengen nonton, padahal Tapi seru pernah lagi. ngeliat Beberapa kali gue kan sempet ini nge-MC-in wedding. yang Betawi banget gitu. Jadi biasanya gue memberikan mikrofon gue kepada Iya si palang si pintunya beda palang lagi. pintunya. Iya. Terima kasih, bisa Iya, berpantun ria. gitu. Itu buat menyambut pihak laki biar bisa diterima. Iya, dan kalau sekarang tuh palang pintu itu kalau diceritain pendeknya adalah di saat penyambutan ya, pihak laki itu diterima, terus biasanya ada jagoan dari pihak wanita, Si dari pihak tuan rumah. Tuan rumah, ada jagoan dari pihak tamu. Nah, Iya. jagoannya itu pertama adu silat dulu. Iya, nanti si tamu ini harus menang. Iya, Tuan sambil rumah adu harus kalah. pantun, Iya, sambil adu pantun. Nah, dulu, tapi baru silat. kalau yang udah sempat gue perhatikan beberapa kali, sekarang udah dimodif gitu, komedinya banyak banget. Ya biar gak mau nonton. Iya, kan. jadi komedinya biar banyak jadi, banget. Yang nonton tuh terhibur gitu kan. Nggak Ada hanya adegan sekedar- pantunnya lupa, ada kayak gitu-gitunya Iya, sengaja. gitu. Tapi itu serunya sih. Iya. Kita bakal bahas lebih dalam lagi gimana sih adat istiadat khususnya bagi orang-orang asli DKI Jakarta. Iya, bener gitu. banget. Nanti kita akan bahas ya. Untuk kalian jangan kemana-mana, kita break sebentar dulu. Tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Halo Indonesia, hai, kita balik lagi ya, masih sama Nuka Azita di sini dan juga ada di Tan Sudiro, dan kita masih bahas tentang All About DKI Jakarta karena memang untuk menyambut ulang tahun Jakarta. Iya, kalau Usianya udah 400-an. 400 tahun, dan kalau ngomongin tentang salah satu budaya orang Jakarta, barusan kita baru membahas ya, main petasan di hari raya.
nggak hanya hari raya. Oh, nggak hanya. Bukan hari raya doang. Kakekku tuh karena dia gimana ya, jiwanya gue nggak ngerti gitu ya. Emang doyan berisik kayak. Iya, apapun ada keramaian yang di rumah gitu, entah itu sunatan kek, itu entah sepupu gue merit kek. Dia main petasan. Mending main. Tiba-tiba datang bawa petasan yang segulung gede gitu nggak? Nah, buset, ini mah bisa bikin orang kebangun gue bilang. Gue pikir hanya di hari raya aja loh. Enggak, jangan sedih, kakek gue nggak begitu Oke, modelnya. sorry, saya salah, dikoreksi oleh Nuka. Enggak, mungkin beda-beda kali ya. Cuman kakekku kebetulan dia begitu gitu. Dan dia bisa nyalakan. Itu di depan rumah yang duar. Kita yang di dalam tuh deh. Ketakutan. Deg-degan gitu kan. Awas nanti diomelin tetangga. Siapa yang berani ngomelin gua? Iya, Gitu. udah terserah dia. Terserah dia dah ya gitu. Jadi dulu tuh masih kecil gitu kayak hobi banget gitu. Kalau Oke. kita cucu-cucunya tuh nggak dilarang buat main petasan asal dilihat Ya dia. enggak lah, dia biangnya. Iya, Masa biangnya boleh? bukan lagi. Tapi kita nggak mau ngomongin petasan di sini. Nggak, karena nggak boleh ya. Ya ada nanti Udah- kita jadi petasan ciprik. Yo, tuh. soalnya sekarang tuh petasan udah diatur hukumnya. Iya, udah Bahkan nggak boleh. Udah nggak boleh. Bahkan yang dijual tuh nggak berasa suaranya. Dar. Cuman yang kayak Kayak kembang api petasan gitu injek. doang. Asli, Iya. gue sempet beli buat ponakan gue. Dulu tuh yang petasan yang serol-rol gitu Iya, tuh. pokoknya harganya mahal, ada SNI-nya. Tapi suaranya kayak kalau gue nggak tahu bahasa anak sekarang. Kalau bahasa gue dulu petasan kentut, tau nggak lo? Pret gitu suaranya. Zaman SD ada petasan kentut yang cuma buat bikin kesel, nggak kaget. Kayak gitu cuman pss, gitu dong ya. Suaranya dar gitu, cuman ya gitu, nggak kayak zaman dulu yang duar. Iya. Itu udah beda. Iya, kalau rumah lu dulu tetanggaan sama gue di Palmera begitu loh. Itu sampah petasannya nyampe rumah lu kayaknya. Iya pasti ya. Oke, kita nggak ngomongin petasan dan itu kan dulu ya guys, sebelum ada aturan kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak boleh. Udah banyak aturannya. Iya, jadi kita akan membahas hal-hal yang masih berhubungan dengan DKI Jakarta aja deh. Kayak yang pertama nih ada Pusat Kebudayaan Jakarta dan Taman Rekreasi. Nah, ini di DKI Jakarta terdapat beberapa pusat kebudayaan yang dapat kita kunjungi seperti ada Anjungan DKI Jakarta. Di mana lagi kalau bukan di Taman Mini Indonesia Indah? Karena memang kalau Taman Mini ini kan miniaturnya Ya, Indonesia. Jadi kalau kalian berkunjung ke Taman Mini, kalian dapat menyaksikan budaya Betawi yang sejak dulu dipengaruhi berbagai kultur seperti dari Tionghoa, tadi kita udah bahas, dari Arab dan juga Eropa dan sebagainya. Tadi lebih kental dari Portugis ya, kayak gitu. Jadi selain kalian nanti di sana dapat melihat rumah adat Betawi kayak gimana sih, kalian juga bisa melihat rumah adat dari berbagai provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Oke, dan kalau misalnya lagi beruntung nih guys, nanti di sana kalian juga bisa menyaksikan pertunjukan reguler yang menampilkan dari mulai seni musik, tari, teater, dan juga seni tradisi lainnya. Makanya langsung aja datengin Anjungan DKI Jakarta, karena di situ juga ada ruang perpustakaan dan ruang pameran yang menampilkan kekayaan budaya Betawi. Itu kalau mau belajar Betawi ya. Dan ada juga teater seni pertunjukan Jakarta. Kalau tertarik untuk melihat pertunjukan teater, ini ada namanya Gedung Kesenian Jakarta atau GKJ. Ini bisa menjadi salah satu destinasi yang bisa kalian kunjungi karena di GKJ ini kita bisa menyaksikan penampilan dari berbagai pertunjukan tradisional maupun pertunjukan modern ya. Dari mulai seni drama, seni musik hingga seni tari. Yep. Terus ada juga kalau kalian mungkin tinggalnya di antara Jakarta Selatan, geser dikit udah Tangsel. Gua dong, gua itu. Kalian harusnya tahu dong ada namanya Setu Babakan. Tahu Lebak Bulus? Iya, nah ini Kampung Budaya Betawi. Itu ada di Setu Babakan, lokasinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setu Babakan ini khusus banget memang ditujukan untuk melestarikan dan memajukan seni budaya Betawi maksud Nuke ya. Di sini kalian juga bisa melihat aneka pertunjukan seni budaya Betawi mulai dari rumah Betawi asli ya kan, terus menyaksikan upacara tradisional, menikmati kuliner asli Betawi serta bersantai di tepi danau yang menyejukkan. Ya, oke saya koreksi ya. Jadi kalau Setu Babakan benar ada di Jagakarsa, Situ Gintung yang gue maksud ada di Lebak Bulus. Ya makanya gue bingung kok situ, kok jadi Lebak Bulus. Ini Setu bukan situ, beda-beda. Setu tuh Babakan. danau. Jadi dia kan ada Jagakarsa kan udah dikit lagi masuk Tangerang Selatan juga kan. Jadi makanya gue bilang tadi mepet. Emang bener. Jaksel plus Tangsel gitu. Gue pernah tinggal di dua daerah itu. Iya. Harusnya lu hafal dong, Dita. Ya maaf gitu kan. Anyway, tidak hanya cuma memiliki pusat kebudayaan aja, ternyata kota Jakarta juga memiliki banyak tempat untuk berekreasi dan taman bermain bagi warganya. Yang pertama adalah Tija, Taman Impian Jaya Ancol ya. Harus dijang itu gak ada N-nya. Ini Taman Impian Jaya Ancol, ini terletak di Jakarta Utara ya. Tija atau Taman Impian Jaya Ancol menawarkan berbagai fasilitas
Mulai dari olahraga air dan pantai, ada juga wahana seru kayak kolam renang, eco park, hingga pertunjukan spektakuler bertabur bintang, semuanya ada di sini. Dan di dalam Taman Impian Jaya Ancolnya, itu kita bisa mengunjungi yang namanya Dufan atau Dunia Fantasi. Ada ininya. Terus nabrak hidungnya, tak bekantannya. Bekantan kan itu kan monyet tipe bekantan kan, itu ikonnya Dufan ya. Di Dufan juga ada wahana bermain, mulai dari roller coaster, Niagara, tornado, biang lala, ontang-anting, arung jeram, halilintar, istana boneka juga ada. Sama ini, lu tau gak permainan naik gajah bisa nembak? Iya. Namanya gajah beleduk. Gajah beleduk. Serius ya, gajah beleduk. Gue tahu. Oke. Selain di Dufan, di Taman Impian Jaya Ancol, ini juga ada tempat lain, ada namanya Atlantis Water Adventure. Oh, ini seru nih. Ada kolam renangnya, ada ombaknya. Dan ini ada berbagai macam kolam renang, dari mulai ukuran besar sampai ukuran kecil, ada perosotan juga, dan dilengkapi dengan efek ombak dan wahana seluncur. Dan jangan lewatin juga SeaWorld. Wah, ini seru banget. Ini ada akuarium raksasa, terus ada terowongan kacanya juga. Di sana kita bisa menyaksikan berbagai kehidupan di bawah air, underwater life dari lautan bisa kita lihat semua di situ. Iya, itu tadi Ancol ya. Di Ancol tuh banyak banget tempat rekreasi yang bisa kalian kunjungi. Selanjutnya kita beralih ke Planetarium Jakarta. Jadi bagi kalian yang menyukai dunia astronomi dan juga pertunjukan objek luar angkasa, ini wajib banget berkunjung ke sini ya. Karena nggak hanya menyenangkan, Planetarium Jakarta juga sangat-sangat edukatif. Karena di sini pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan planetarium yang dikenal dengan teater bintang yang menampilkan sistem tata surya, gerhana matahari, dan berbagai fenomena langit lainnya. Selain itu kalian juga bisa nanti melihat pertunjukan multimedia yang menjelaskan teori tentang matahari sebagai sistem tata surya dan teori tentang pembentukan alam semesta nih kayak gimana sih awal mulanya, bisa dilihat di situ. Oke, dan selanjutnya ini dulu gue tuh tinggal di sini, gue tinggal Jakarta Selatan di Cilandak, perbatasan sama Ragunan. Oh iya. Gue sering banget ke kebun binatang Ragunan. Lihat uak lu ya? ada owa di sana. Nah, ini kebun binatang Ragunan ini terletak di Jakarta selatan banget, perbatasan dia dan sama Depok ya. Dan Ragunan ini merupakan kebun binatang tertua di Indonesia, sekaligus menjadi tempat rekreasi favorit seluruh anggota keluarga. Di sini kita akan disuguhkan dengan panorama alam bebas dengan berbagai satwa. Terus gue punya pengalaman di sini, yaitu kalau jalan-jalan ke sana ya, itu ada telepon umum warna biru. Bisa lo angkat, terus nanti telepon umumnya akan ngasih tahu Anda sedang menyaksikan Anda sedang menyaksikan gajah. Terus kasih tahu informasi tentang gajah dari telepon umum warna biru itu. Iya ya. Zaman lo ke Ragunan ada nggak telepon? Gue lupa. Nggak inget lo. Gue jarang banget ke Ragunan. Jarang lo ya? Seringnya malah ke safari. Iya, tapi gue mungkin lupa kayaknya, masih kecil gitu. Taki tuh sempat ada ini orang utan Smutser. Oh, jadi iya. dari Jerman, tinggi, iya. nonton orang hutan gitu enak. Mirip ya? Enggak maksudnya. Nonton mereka aktivitas aja, satu jagoannya silverback gitu kan, kan ada yang punggungnya warna silver tuh jagoannya. Begitu banget kayaknya. Kalau dia lewat, anak-anaknya langsung minggir. Oke, selain itu Jakarta juga memiliki kekayaan kuliner yang beraneka ragam. Tadi kita udah spill dikit-dikit ya. Tadi kita udah spill kayak ada kerak telur, soto Betawi yang Ditan suka banget katanya gitu kan. Dan kita akan bahas beragam makanan. Yes. Tapi harganya juga masih bisa terjangkau lah. Yang pertama nih ada yang tadi Ditan udah spill juga, kerak telur. Nah, ini kuliner kesukaan Inuke juga dan sangat populer ya, yang terbuat dari beras ketan putih, terus bisa campurannya nih pakai telur ayam atau telur bebek, terus ada bawang goreng, ebi kering. Ini penentu nih, ebi kering kalau nggak pakai udah nggak gurih deh. Terus ada bumbu halus khusus lainnya. Dan ciri khas dari keunikan untuk pembuatan kerak telur sendiri, karena wajan nantinya akan dibalik guys, supaya bagian atas kerak telur tuh juga matang sempurna. Gitu. Kalau yang belum biasa jangan jatuh. Jangan habis ditaruhin ketannya langsung jatuh. Balik, jangan, nanti biar. Harus tunggu kering dulu, jadi nggak jatuh pas dibalik. Iya, kayak hati ya, jangan langsung dibalik nanti. Nanti sakit hati kalau hati langsung dibalik. Ambiar langsung ya. Ambiar ya.
Ya, tanpa dikaretin ambiar hatinya. Ya. Karet udah 2 tetap aja ambiar. Bisa, masih iya. bisa. Iya. Dan selanjutnya makanan yang tadi kita bahas emang juara yang kita bahas ya, soto Betawi itu enak banget. Jadi beda nih dengan soto daerah lainnya dan soto pada umumnya yang biasanya menggunakan kuah bening atau kuah warna kuning gitu kan. Soto Betawi ini memiliki kuah kental dengan isian berupa dari mulai jeroan sapi dan juga susu. Jadi kuahnya warna putih. Ya, campurannya pakai susu. Pokoknya kalau kalian beli soto Betawi tapi pas kalian lihat kok warna kuning pakai kunyit gitu. Wah, itu KW tuh. Itu nggak asli. Oke, selanjutnya ada kue pancong. Ini juga banyak banget dijual di mana-mana ya. Karena kue yang satu ini sudah banyak dimodifikasi, tapi kalau sekarang aslinya tuh bentuknya agak setengah lingkaran, memanjang dan berwarna coklat kekuningan. Cara membuat kue pancong sendiri cukup sederhana, millennials. Kalian hanya perlu mencampurkan beras ketan, daun pandan dan juga kelapa parut. Nanti ditaburi dengan gula pasir di atasnya. Oke, gitu. nah ini makanan yang baru gue mau bahas. Gue pernah makan makanan ini, gabus pucung. Iya, Dan ini udah mulai sulit ditemukan di kota Jakarta. Gue nemuin di Bekasi. Iya, Bekasi dekat rumah gue. Lagi syuting, beneran. Timnya nemuin di Bekasi, ada kan gabus pucung. Ini mirip dengan rawon Jawa karena emang berbahan dasar kluwok ya. Tapi gabus pucung itu beda dengan rawon karena gabus pucung ini lebih kental dan lebih kaya rempah-rempah. Bedanya lagi, gabus pucung ini menjadikan ikan sebagai bahan proteinnya. Waktu itu gue makannya gue pisah ikannya sendiri, kuahnya sendiri. Wah, mana enak kan? Sama nasinya sendiri. Ujung-ujungnya campur juga Iya, kan? datangnya ribet begitu. deh. Datangnya begitu, oke. Oh iya. Campur juga. Oke, selanjutnya ini kalau bagi yang udah punya besan namanya sayur besan. Tapi bukan berarti kalian yang belum punya besan nggak boleh makan. Oh iya, Nuka boleh. Boleh Kak. Jadi bagi yang belum tahu, sayur besan ini merupakan salah satu menu yang wajib ada dihidangkan saat proses seserahan. Biasanya seserahan pernikahan adat Betawi itu kita ada makanan-makanan khusus yang kita bawa. Memiliki bahan utama yang langka yakni terubuk dari terubuk atau bunga tebu. Dan membuat masakan ini cukup sulit ditemukan karena Jakarta sendiri kita mencari bunga tebu dari susah ya. Iya. Gitu, seharusnya karena bahan dasarnya dari terubuk. Ya, gitu. itu dia. Dan ini yang masih sering gue saksikan karena emang deket rumah gue ada yang jualan roti buaya, spesialis roti buaya. Jadi sering lihat di depan lagi dibawa gitu. Ya, ini adalah makanan yang wajib ya pada saat seserahan pernikahan adat Betawi, roti buaya. Dikatakan wajib karena lambang dari roti buaya adalah kesetiaan. Buaya tuh salah dimengerti. Iya, banyak orang bilang ih dasar buaya darat gitu. Padahal buaya itu simbol dari hewan yang setia. Iya, jadi konon katanya menurut riset yang namanya buaya itu hanya menikah sekali. Maksudnya gini, jadi satu kayak pasangan. Si jantan kalau udah nemu betina yang dia kawini, udah dia pasti akan nyari yang itu lagi. Yap. Dia nggak kayak buaya darat di kehidupan nyata. Oh iya beda makanya. Buaya air tuh beda ya. Beda. Maka dari itu buaya darat, roti buaya ini dipercaya bisa menjadi lambang kesetiaan oleh masyarakat Betawi. Iya, dipercaya seperti itu. Oke, selanjutnya ada ini aku juga suka es selendang mayang. Kalau kalian biasanya menikmati semangkuk es selendang mayang di tengah teriknya ibu kota itu pastikan seger banget ya. Jadi alternatif kita untuk menghilangkan rasa haus gitu. Nah, es selendang mayang ini merupakan minuman khas Betawi yang isinya mirip seperti puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang pakai daun suji. Oh. Kan ada yang warna-warni pakai pewarna itu. Udah pernah nyoba belum yang pakai daun suji? Selalu makan kalau di kawinan, nggak tahu bedanya. Wah, itu enak banget Tita. Beda ya? Ntar gue kasih deh lu ya. Mau kapan-kapan bawain, bilang nyokap suruh masakin. Itu gampang banget gitu. Oke, nanti kita bikin di rumah, aku coba bikin di rumah. Lu buat gue.